Baik, pada bagian ini saya akan melanjutkan mengenai proses belajar. Jadi belajar itu jika mengacu pada paradigma psikologi behavioristik adalah merupakan interaksi dari apa? Dari kondisi internal yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Kondisi internal itu terkait kompetensi kognitifnya, terkait gaya belajarnya, terkait dengan bakat yang dimiliki oleh siswa, terkait dengan motivasi, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah stimuli atau stimulasi atau rangsangan dari lingkungan. Dalam proses pembelajaran ini adalah pengajar, guru atau dosen, tempatnya di sini. Jadi kegiatan proses belajar itu merupakan interaksi dari kondisi internal peserta didik dan kondisi eksternal yang diciptakan oleh seorang pengajar. Materi yang diberikan, strategi yang digunakan, media yang digunakan, dan seterusnya. Kemudian dari interaksi ini nanti akan menghasilkan outcome dari suatu pembelajaran. Outcome dari suatu pembelajaran itu bisa saja berkaitan dengan kemampuan intelektualnya, berkaitan dengan sikap siswa, berkaitan dengan keterampilan siswa, dan bisa juga berkaitan dengan kognitif strategi atau strategi kognitif yang dimiliki oleh siswa, yang saat ini sering disebut dengan kemampuan kompetensi berpikir tingkat tinggi. Itu diantaranya di dalamnya adalah ada kemampuan problem solving. Nah, bagaimana seorang siswa bisa memiliki kemampuan problem solving, bisa memiliki kemampuan dalam melakukan analisa, melakukan evaluasi, itu semua adalah merupakan hasil interaksi dari siswa dengan guru. Sehingga guru di sini atau dosen di sini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses kegiatan belajar. Jadi pembelajaran itu suatu yang sangat kompleks. Bisa kita katakan pembelajaran ini adalah sebuah sistem. Di dalam pembelajaran itu pasti memiliki suatu tujuan umum yang sering disebut tujuan instruksional umum atau tujuan khusus yang sering disebut tujuan instruksional khusus. Kemudian di sana ada materi-materi yang disusun untuk mencapai tujuan. Lalu di situ ada guru, terkait dengan SDM guru, kualitas guru. Kemudian ada siswa. Ada metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ada media pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada sumber belajar yang bisa digunakan oleh siswa. Apakah itu sumber belajarnya berupa textbook, berupa jurnal ilmiah, berupa akses ke perpustakaan online, dan yang terakhir ada evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang lembaga untuk melihat keberhasilan suatu proses pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan sebuah sistem yang terkait dengan beberapa hal ini. Mulai dari tujuan pembelajaran sampai dengan evaluasi, ada juga SDM di sana, baik SDM guru maupun siswa. Sehingga ketika kita berbicara tentang evaluasi program pembelajaran, maka tentu saja evaluasi program pembelajaran itu harus bisa mencakup semua hal yang terkait dari kegiatan pembelajaran ini. Artinya bahwa evaluasi pembelajaran tidak hanya terbatas pada melihat nilai siswa atau mahasiswa dalam suatu kegiatan perkuliahan, tapi lebih kompleks daripada itu.